Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada set ini kami akan membahas mengenai asuhan keperawatan risiko cedera pada pasien dengan vertigo. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Bayu Rompis, yang kedua ada Glory Mewo, yang ketiga ada Yolanda Mawikere, yang keempat ada Putrinda Bujung, yang kelima Viola Sumilat. Diagnosa keperawatan resiko cedera, yaitu beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Luaran tingkat jatuh, definisinya derajat jatuh berdasarkan observasi atau sumber informasi, ekspektasi menurun. Dengan kriteria hasil, jatuh dari tempat tidur meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Jatuh saat berdiri meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Jatuh saat duduk meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Begitupun seterusnya, yaitu jatuh saat berjalan, jatuh saat dipindahkan, jatuh saat naik tangga, jatuh saat di kamar mandi, jatuh saat membungkuk. Angkanya meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Untuk keluaran keseimbangan, definisinya yaitu kemampuan mempertahankan ekuilibrium tubuh. Ekspektasi meningkat. Dengan kriteria hasil, kemampuan duduk tanpa sandaran menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Kemampuan bangkit dari posisi duduk menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Begitupun dengan seterusnya, keseimbangan saat berdiri, keseimbangan saat berjalan, keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki. Angkanya menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Ada pula pusing, meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Perasaan bergoncang, meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Tersandung, meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Poster, memburuk 1, cukup memburuk 2, sedang 3, cukup membaik 4, membaik 5. Untuk keluaran tingkat cedera, definisinya keparahan dari cedera yang diamati atau yang dilaporkan, ekspektasi menurun. Dengan kriteria hasil, toleransi aktivitas menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Nafsu makan menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Toleransi makanan menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5. Untuk kejadian cedera meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Luka atau lecet meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Ketegangan otot meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Fraktur meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Perdarahan meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Ekspresi wajah kesakitan meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Agitasi meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Instabilitas meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Begitupun seterusnya, gangguan mobilitas dan gangguan kognitif meningkat 1, cukup meningkat 2, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Tekanan darah memburuk 1, cukup memburuk 2, sedang 3, cukup membaik 4, membaik 5.
Begitupun dengan seterusnya frekuensi nadi, frekuensi napas, denyut jantung apikai, denyut jantung radialis, pola istirahat atau tidur, memburuk 1, cukup memburuk 2, sedang 3, cukup membaik 4, membaik 5. Intervensi. Untuk observasi yang pertama, identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. Yang kedua, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh. Yang ketiga, identifikasi faktor resiko jatuh. Untuk terapeutik, yang pertama sediakan alas kaki anti-slip. Yang kedua, perhatikan prosedur pemberian obat yang aman dan akurat. Edukasi yang pertama, anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Yang kedua, jelaskan jenis obat, alasan pemberian, tindakan yang diharapkan, dan efek samping sebelum pemberian. Yang ketiga, anjurkan memperhatikan akurasi dosis dan waktu pemberian obat. Yang keempat, ajarkan pencegahan cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Terima kasih.